Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Haliza Burhanuddin dengan NIM 45221091. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas satu topik yang menarik, yaitu manajemen risiko perbankan. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pokok bahasan yang ada di layar. Yang pertama yaitu pengertian manajemen risiko, yang kedua ciri-ciri manajemen risiko, yang ketiga, jenis-jenis risiko dalam perbankan. Yang keempat, alasan kenapa sih perbankan perlu manajemen risiko. Yang kelima, kasus perbankan yang mengabaikan manajemen risiko. Oke, pokok bahasan kita yang pertama yaitu apa sih itu manajemen risiko? Jadi, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu manajemen risiko. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada yang tahu apa itu manajemen risiko? Jadi, manajemen risiko adalah proses identifikasi, penilaian, pengendalian, dan pemantauan risiko dalam suatu organisasi. Dengan tujuan apa? Untuk mengelola risiko yang efektif. Jadi, tujuan utama dari manajemen risiko itu apa ya? Jadi, tujuan utama dari manajemen risiko yaitu mengurangi dampak negatif risiko atau kerugian dan memaksimalkan peluang positif atau keuntungan dengan mengadopsi strategi. Next, pada pokok pembahasan kedua kita membahas ciri-ciri manajemen risiko perbankan. Dalam materi kita hari ini saya akan bahas 4 ciri-ciri manajemen risiko perbankan. Yang pertama, pendekatan terstruktur. Yang kedua, pengukuran risiko yang akurat. Yang ketiga, komitmen dari pimpinan. Dan yang terakhir yaitu pengendalian risiko yang efisien. Oke, kita akan membahas per poin. Poin yang pertama yaitu pendekatan terstruktur. Jadi, manajemen risiko yang baik melibatkan pendekatan terstruktur untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengelola risiko secara sistematis. Prosesnya mencakup langkah-langkah yang jelas dan metodologi yang terdefinisi dengan baik. Poin yang kedua yaitu pengukuran risiko yang akurat. Jadi, manajemen risiko juga yang efektif melibatkan pengukuran risiko yang akurat. Pengukuran risiko dilakukan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi, seperti metode statistik, analisis kuantitatif, dan model matematis. Hasil pengukuran risiko harus memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat untuk mengambil keputusan. Poin yang ketiga yaitu komitmen dari pimpinan. Manajemen risiko yang efektif memerlukan komitmen dari pimpinannya, baik itu pimpinan perusahaan maupun pimpinan organisasi. Pimpinan harus memahami pentingnya manajemen risiko, mendukung implementasinya, dan mempromosikan budaya yang mendorong kesadaran dan tanggung jawab terhadap risiko di seluruh organisasi atau perusahaan. Yang terakhir yaitu pengendalian risiko yang efisien. Manajemen risiko yang baik melibatkan pengendalian risiko yang efisien. Langkah-langkah pengendalian harus dirancang untuk mengurangi risiko pada tingkat yang dapat diterima oleh organisasi maupun perusahaan. Ini kebijakan dan ini dapat melibatkan penerapan kebijakan dan prosedur perusahaan atau organisasi. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu jenis-jenis risiko dalam perbankan. Ada yang tahu apa saja itu jenis-jenis risiko? Jadi, yang saya akan bahas di sini adalah ada 5 jenis risiko perbankan yang saya akan bahas. Yang pertama, risiko kredit. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko operasional. Dan yang kelima, risiko reputasi. Risiko yang pertama yaitu risiko kredit. Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak yang meminjamkan dana atau memberikan kredit kepada pihak lain akan mengalami kerugian akibat ketidakmampuan pihak peminjam untuk membayar kembali pinjamannya atau memenuhi kewajiban kreditnya. Risiko ini umumnya terkait dengan pinjaman yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada individu tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kredit meliputi kualitas kreditur, riwayat kredit, kondisi ekonomi, dan kebijakan peminjam. Saran saya, kalau bisa nggak kredit ya nggak usah kredit. Risiko yang kedua yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah kerugian yang timbul akibat fluktuasi atau perubahan di pasar keuangan seperti perubahan suku bunganya, perubahan nilai tukar mata uangnya, fluktuasi harga sahamnya, atau perubahan kondisi ekonomi secara umum. Jenis risiko selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Apa ya risiko likuiditas? Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul ketika sebuah organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Wow. Risiko likuiditas dapat muncul akibat ketidakmampuan organisasi untuk mengumpulkan dana yang cukup secara cepat atau menjual aset dengan harga yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Jenis risiko selanjutnya yaitu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau kesalahan dalam proses internal, sistem, atau orang dalam sebuah organisasi. Ini meliputi risiko kegagalan teknologi informasi, kesalahan manusia, pelanggaran kebijakan, bencana alam, atau risiko keamanan. Risiko operasional dapat berdampak pada efisiensi operasional, reputasi perusahaan, dan berkelanjutan bisnis secara keseluruhan. Jenis yang terakhir yaitu jenis risiko reputasi. Risiko reputasi itu adalah risiko yang kerugiannya timbul akibat kerusakan atau penurunan citra. Wow, ini yang sangat harus dijaga karena yang namanya citra perusahaan itu harus terus terjaga nama baiknya, karena rata-rata jika citra perusahaan sudah rusak, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari perusahaan tersebut, karena yang paling penting dari perusahaan adalah menjaga citranya. Jadi risiko ini timbul itu akibat kerusakan atau penurunan citra atau nama baiknya. Pesan kita selanjutnya yaitu kenapa sih sebuah perbankan perlu memiliki manajemen risiko? Jadi, sebuah perbankan perlu memiliki manajemen risiko karena ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengurangi kerugian finansial. Maksudnya apa? Manajemen risiko membantu bank mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang akan dihadapi. Dengan mengelola risiko dengan baik, bank dapat mengurangi kemungkinan kerugian finansial yang signifikan dan melindungi kestabilan keuangan mereka. Alasan yang kedua yaitu menjaga kepercayaan nasabah dan reputasinya sendiri. Dengan memiliki manajemen risiko yang efektif, bank dapat memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip keuangan yang baik dan etika perbankan. Ini membantu menjaga kepercayaan nasabah dan reputasi baik perbankan tersebut yang penting dalam industri perbankan. Oke, pembahasan kita yang paling menarik ada pada bagian akhir ini, yaitu kasus perbankan yang mengabaikan apa itu manajemen risiko. Dia mengabaikan yang namanya manajemen risiko. Sangat disayangkan ya. Oke, langsung saja. Kasus yang saya ambil pada kesempatan kali ini yaitu kasus Bank Senturi yang terjadi pada tahun 2008. Bank Senturi adalah bank swasta kecil di Indonesia yang mengalami kelemahan keuangan pada tahun 2008 akibat dari berbagai faktor, termasuk salah satunya yaitu praktek manajemen risikonya yang buruk. Wow. Jadi manajemen risiko yang terungkap yaitu yang pertama, alasan selanjutnya yaitu mengoptimalkan peluang. Manajemen risiko juga melibatkan identifikasi dan penilaian peluang positif. Bank yang memiliki manajemen risiko yang baik dapat mengambil keputusan yang tepat untuk memanfaatkan peluang investasi atau ekspansi yang menguntungkan. Pembahasan selanjutnya yaitu topik yang sangat menarik, yaitu kasus perbankan yang mengabaikan risiko
kreditnya yang tinggi. Bank Senturi merupakan penyaluran kredit yang berisiko tinggi, termasuk kredit macet kepada pihak yang terkait dengan bank itu sendiri. Risiko kredit yang tinggi ini tidak dikendalikan dengan baik dan berkontribusi pada kondisi keuangan yang buruk. Wow. Yang kedua yaitu ketidaktahuan risiko yang dihadapi. Jadi Bank Senturi ini tidak mengetahui sepenuhnya dan tidak menyadari sepenuhnya risiko yang dihadapi dan tidak melakukan langkah-langkah yang memadai untuk mengukur dan mengendalikan risiko tersebut. Ini termasuk ketidaktahuan akan risiko yang berkaitan dengan apa yang ditimpanya. Yang ketiga yaitu pelanggaran batas kewenangan. Yang ketiga yaitu pelanggaran batas kewenangan. Gimana tuh? Bank Senturi juga dilaporkan telah melanggar batas kewenangan dalam melakukan operasi dan penyaluran kredit. Apa iya? Jadi pelanggaran ini mengindikasikan bahwa kegagalan dalam penerapan pengendalian risikonya dan manajemennya yang baik dalam bank. Jadi kegagalan dalam manajemen risiko ini menyebabkan Bank Senturi mengalami kesulitan keuangan yang signifikan. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa manajemen risiko perbankan sangat berguna ya. Jadi kita harus pelajari yang namanya manajemen risiko untuk mengurangi seperti tadi tujuan dari manajemen risiko sendiri ini, yaitu tujuannya untuk mengurangi yang namanya kerugian. Next adalah kesimpulan. Manajemen risiko perbankan merupakan pendekatan terstruktur dan mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan mengelola risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Manajemen risiko membantu melindungi kepentingan finansial bank dan dengan mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi. Ini termasuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko reputasi. Dengan mengelola risiko dengan baik, bank dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan menjaga keberlanjutan operasional mereka. Itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu la ilaha illa huwal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.